Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Halo sobat BRVD Musik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cerita dari sang ayah seorang Jering sob, Jering SID. Langsung aja kita simak videonya. Jering, penggebuk drum Superman is Dead, dikenal memang ceplas-ceplos orangnya di media sosial sob. Imbasnya, saat ini Jering SID ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Ia ditahan di Polda Bali sob. Kasus itu nggak terlepas dari postingannya di media sosial yang menyebutkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia atau IDI sebagai kacung WHO. Sebagai ayah, Iwayan Arjono sama sekali nggak kaget mendengar Jering berurusan dengan polisi sob. Menurut dia, Jering sejak muda tumbuh dengan pemikiran bebas. Jering juga dikenal vokal dalam menyuarakan pemikirannya. Sebagai contoh, kala Jering SID Getol menyuarakan Bali Tolak Reklamasi atau BTR Teluk Benua tahun 2013 silam sob. Sebetulnya keluarga besar sempat rapat kemudian menyarankan untuk Jering berhenti berjuang di BTR itu sob. Namun Jering dengan tegas menolaknya. Akhirnya keluarga Jering pun memaklumi dan mendukung perjuangan seorang Jering. Ayahnya berkata, "Waktu itu kami sudah sempat sarankan kalau bisa keluarga berharap janganlah terlibat karena risikonya besar. Tapi dia nggak mau. Nah kami akhirnya menyarankan kalau memang begitu apapun nanti konsekuensinya harus tanggung jawab," kata Arjono saat diwawancarai. Arjono adalah ayah dari Jering sob. Jangan lupa. Ya, saat mendengar anaknya ditahan pada Rabu 12 Agustus 2020 lalu, Arjono mengaku nggak begitu kaget. Dalam hati, Arjono mengaku feelingnya selama ini ternyata terjadi kalau anaknya suatu saat pasti akan kena. "Saya nggak kaget. Memang sebagai orang tua saya tahu anak saya. Memang saya sudah feeling suatu saat pasti akan kena," ucap pria yang juga sebagai anggota DPRD Gianyar dari Partai Golkar itu sob. Seraya duduk santai, Arjono mengisahkan secara singkat bagaimana perjalanan hidup Jering sedari kecil sampai saat ini. Waktu masih berusia di bawah 10 tahun, Arjono melihat anaknya sosok yang biasa aja. Dan dia nggak nakal, ya seperti biasa saja waktu dia kecil. Dia sempat sekolah di PAUD, kalau dulu namanya TK 0 besar. Nah waktu itu dia jalan kaki tiap hari sejauh 3 km, tutur Arjono, ayah dari Jering. Kemudian waktu duduk di sekolah dasar, Arjono mulai merasakannya anaknya berprestasi dalam bidang akademik sob. Ini dibuktikan saat dia melihat nilai rapor anaknya yang selalu dapat ranking setiap ada kenaikan. Waktu SD, itu anak saya biasa dapat juara 1. Kalau saya sebagai orang tua kan hanya melihat dari nilai. Waktu itu saya masih ingat nama kepala sekolahnya itu Pak Mesir dari Pecatu. Jadi Jering sekolah di Pamamoran Kuta, ungkap Arjono. Tatkala duduk di bangku SMP, Jering sudah tidak lagi berprestasi secara akademik seperti waktu dia duduk di bangku SD sob. Namun satu hal yang masih dia ingat waktu itu adalah anaknya mulai dipanggil Jering. Arjono menceritakan nama Jering ini muncul berawal dari salah satu temannya yang sering menginap di rumahnya sob. Karena waktu itu rambut anaknya memang berdiri, maka teman-temannya memanggil Jering. Saya saja tidak mengerti kenapa namanya Jering. Sempat saya tanya dia, "Kenapa nama kamu Jering?" Dia jelaskan, "Itu pak, ada teman saya yang nyebut-nyebut, ya jadinya saya dipanggil Jering," tutur Arjono. Arjono juga mengaku anaknya dulu sering diajak jualan kaset, baik kaset atau tape atau CD. Hampir setiap hari ia mendengarkan berbagai jenis musik saat ia diajak jualan sob. Itu sebabnya hobi Jering bermain musik ia duga karena bertahun-tahun diajak jualan kaset. Jika dibandingkan dengan remaja dan anak-anak muda kebanyakan, menurut Arjono, sosok Jering memang agak berbeda dari yang lainnya. Satu yang sempat ia ingat waktu Jering masih duduk di bangku SMA, Arjono rutin memberi Jering bekal sekolah Rp 3.000 per harinya sob. Jering nggak mau dikasih lebih. Di sana saya lihatnya, kenapa ini orang kok nggak mau dikasih lebih? Pernah suatu saat saya kasih 5.000 karena saya nggak ada uang receh. Dia nggak mau. Gimana pun caranya dia nggak mau, harus 3.000. Saya tanya kenapa, katanya biar tidak ribet. Nah di sana saya melihat pemikiran anak saya mulai beda, ucap Arjono.
Selain itu, yang membuat Arjono kaget dengan sifat dan sikap anaknya yang masih SMA adalah ketika Jering berangkat ke Jakarta untuk ikut demonstrasi menurunkan Soeharto pada tahun 1998. Waktu itu Arjono benar-benar bingung mengapa anak seusia SMA sudah punya pemikiran seperti itu. Arjono pun nggak bisa melarang anaknya ikut demo ke Jakarta. Saya selaku orang tua kaget, artinya ya bedalah, saya anggap orang kecil punya pemikiran seperti itu, tutur Arjono. Tamat SMA, Arjono sempat menyuruh Jering kuliah. Jering pun menuruti keinginan orang tuanya. Namun ternyata Jering tidak minat kuliah. Jering cuma kuliah nggak sampai 2 tahun, dan ia memilih fokus dengan band yang dibentuknya yakni Superman is Dead. Anak saya bilang, kalau nyari titel-titel itu saya nggak senang pak. Kursus bahasa Inggris untuk gagah-gagahan, itu saya nggak senang. Akhirnya saya suruh dia kuliah di seni juga nggak mau. Ya sudah, kami nggak bisa memaksa, kata Arjono. Sampai tiba saatnya Arjono kaget melihat keseharian anaknya yang sering pulang malam keluyuran manggung sana-sini. Arjono sempat membuntuti Jering saat manggung di Gor Lila Buana Ngurah Rai Denpasar. Dan saya kaget, yang nonton banyak sekali. Saya berpikir ini anak saya kok bisa ditonton banyak gini, tutur Arjono dengan nada heran. Arjono juga bercerita bahwa di keluarganya memang ada keturunan pejuang. Kakek Jering adalah seorang veteran. Bahkan ketika Jering memutuskan menjadi salah satu pentolan dalam gerakan BTR Teluk Benoa, yang paling getol mendukung adalah kakeknya yang sudah wafat 5 tahun silam. Waktu itu kakeknya mendukung dan memberi Jering motivasi. Apa yang ia katakan ke Jering? Lanjutkan perjuangan. Ya sob, mungkin itu dulu sedikit dari kisah Jering saat masih kecil hingga SMA dan hingga kini sob. Orang yang penuh kontroversi namun berprestasi sob. Nggak bisa dipandang sebelah mata. Oke, mungkin itu dulu pembahasan dari BRVD Musik kali ini. Semoga bermanfaat sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.